Bayangkan Anda terjebak dalam ruang besi sempit yang lebih kecil dari kabin truk, dikelilingi mesin panas yang menggeram seperti binatang buas. Udara begitu tipis hingga napas sendiri terdengar seperti erangan terakhir. Di luar, dunia berubah menjadi badai api, ledakan, teriakan, dan dentuman meriam tak pernah berhenti. Setiap suara benturan pada dinding tank bisa jadi pertanda bahwa hidup Anda akan berakhir dalam hitungan detik. Kru tank di Perang Dunia Kedua bukan hanya tentara, mereka adalah manusia-manusia yang ditakdirkan bermain dengan maut dalam jarak yang sangat dekat. Setiap kali mesin menyala, setiap kali roda rantai berputar, mereka tahu kemungkinan untuk pulang hanya sekitar 2 dari 10. 8 sisanya hilang, hangus, atau terkubur bersama tank mereka. Inilah kisah yang jarang diceritakan, kisah tentang bagaimana ruang sempit dari baja berubah menjadi makam bergerak. Kisah tentang ketakutan, keberanian, dan kenyataan brutal bahwa menjadi kru tank berarti menandatangani kontrak dengan kematian. Dan setelah Anda mendengar semuanya, mungkin Anda tak akan pernah lagi melihat tank dengan cara yang sama. Halo sahabat War Story, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan ketenangan lahir batin. Salam hangat dari saya di Bandung, kota yang penuh sejarah dan kenangan masa perjuangan bangsa. Sebelum masuk lebih dalam ke cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa subscribe channel War Story, like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Yuk tulis di komentar, topik sejarah apa lagi yang ingin kita bahas setelah ini? Tank pada Perang Dunia Kedua bukanlah raksasa baja modern seperti yang kita lihat pada film-film aksi masa kini. Tank-tank itu sempit, panas, dan seringkali penuh dengan asap meski belum ditembak musuh. Ketika kru tank memasuki perut baja tersebut, rasanya seperti masuk ke dunia lain, dunia tanpa angin, tanpa kelonggaran, dan tanpa kepastian hidup. Mereka tahu bahwa tank itu bukan hanya mesin tempur, tetapi juga potensi peti mati bergerak. Saat meriam musuh menghantam, tank dapat meledak bagai tungku raksasa, panas melelehkan amunisi, api menjilati dinding logam, dan kru di dalam jarang punya kesempatan melarikan diri. Banyak laporan perang yang menyebut bahwa dalam hitungan detik setelah terkena tembakan, tank bisa berubah menjadi bola api. Kru yang berada di dalamnya hanya punya nasib, hangus atau terjebak hingga napas terakhir. Inilah alasan mengapa 80% kru tank tak pernah kembali. Bukan karena mereka tak berani, tetapi karena tank itu sendiri tak pernah berjanji bahwa ia akan membawa mereka pulang hidup-hidup. Selain risiko ledakan, kru tank juga menghadapi kenyataan pahit bahwa tank sangat mudah dilacak dan diserang. Lawan memiliki berbagai senjata anti-tank, dari ranjau, roket, hingga meriam khusus penghancur baja. Dan yang paling mengerikan, tank bukanlah kendaraan yang fleksibel. Ia lambat untuk berputar, sulit untuk melihat musuh, dan hampir mustahil menghindari serangan mendadak. Kru tank harus mengandalkan pendengarannya, merasakan getaran tanah, dan memprediksi arah tembakan. Sering kali sebelum mereka sempat merespons, tembakan pertama sudah merobek dinding tank. Bahkan jika mereka selamat dari benturan pertama, serpihan logam panas dari dalam dapat menembus tubuh seperti jarum merah yang menyala. Banyak kru tank ditemukan setelah perang hanya sebagai kerangka yang menyatu dengan baja, seolah-olah tank dan manusia melebur menjadi satu dalam tragedi yang tak terhindarkan. Begitulah kerasnya bab awal kehidupan kru tank. Hidup dalam kubah besi yang lebih mirip perangkap daripada perlindungan. Mesin tank pada masa itu jauh dari kata aman. Mereka panas, sering rusak, dan mudah terbakar. Suhu di dalam tank dapat mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, bahkan di musim dingin. Kru tank sering bertempur sambil kehausan, pusing, dan hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Mesin yang harusnya membantu mereka bergerak justru menjadi ancaman. Jika ventilasi tak berfungsi, asap dari mesin atau ledakan kecil di dalam ruang amunisi bisa memenuhi ruangan, membuat kru kehilangan kesadaran dalam hitungan menit. Ada kasus di mana tank masih utuh secara fisik, tetapi semua kru di dalamnya ditemukan tewas karena keracunan gas. Mesin tank juga memerlukan perhatian konstan. Jika sedikit saja terjadi overheating, tank bisa terbakar dari dalam tanpa adanya satupun tembakan musuh. Para kru menyadari bahwa mereka bukan hanya melawan peluru, tetapi juga melawan mesin yang sewaktu-waktu dapat mengkhianati mereka. Masalah lain adalah kebisingan. Tank berbunyi sangat keras, membuat kru sulit berkomunikasi.
Banyak kru tank yang kehilangan pendengaran permanen setelah perang. Ketika berada dalam situasi tembak-menembak, mereka harus berteriak sekuat tenaga agar rekan mereka mendengar instruksi. Namun kebisingan ini juga memiliki dampak lain, musuh dapat mendengar tank dari jauh sebelum mereka tiba. Artinya, kru tank selalu masuk ke wilayah musuh dengan posisi yang sudah diketahui. Bahkan sebelum mereka melihat lawan, musuh sudah menyiapkan jebakan, ranjau, atau posisi tembak. Tank yang seharusnya menjadi kekuatan utama di medan perang berubah menjadi target besar yang mengumumkan kedatangannya sendiri. Betapa ironisnya, mesin yang dirancang untuk menakut-nakuti musuh justru membantu musuh menemukan dan menghancurkan mereka. Satu hal yang paling mematikan bagi tank bukanlah tank lain, melainkan infanteri musuh yang tersembunyi. Pasukan musuh menggunakan taktik gerilya, bersembunyi di balik semak, puing bangunan, atau parit-parit dalam. Mereka membawa senjata anti-tank seperti Panzerfaust atau bazooka yang ringan dan bisa menembus baja tank dengan mudah. Kru tank sering melaju tanpa tahu bahwa di sisi kiri atau kanan mereka ada seorang prajurit yang menunggu untuk menembakkan proyektil mematikan ke arah mereka. Begitu tembakan itu menghantam, tank meledak dan kru di dalamnya tak memiliki kesempatan. Lebih buruk lagi, banyak tank tidak memiliki sistem pengamatan yang baik. Teleskop kecil yang digunakan hanya memberikan sudut pandang sempit. Kru tank sering merasa buta. Mereka tak tahu apakah musuh ada di depan, samping, atau bahkan sudah berada tepat di atas tank, siap menempelkan ranjau magnetik yang akan meledak dalam sekejap. Ketidakmampuan melihat ini membuat kru selalu dihantui rasa cemas. Setiap bayangan, setiap gerakan kecil di antara pepohonan dapat berarti ancaman. Namun mereka tak bisa berhenti. Tank adalah bagian dari serangan besar. Mereka harus terus maju meski tidak tahu apa yang menunggu. Banyak laporan menyebut bahwa kru tank sering mendengar langkah kaki musuh di luar tank, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena membuka pintu berarti bunuh diri. Kru merasakan tekanan psikologis luar biasa, hidup dalam kegelapan sempit dengan ketakutan yang selalu menempel seperti napas panas di tengkuk. Musuh tak terlihat ini menciptakan ketegangan yang jauh lebih menghancurkan daripada serangan langsung. Sebab musuh yang terlihat bisa dilawan, tetapi musuh yang tak terlihat, mereka adalah bayangan kematian yang selalu mengikuti. Api adalah musuh terbesar kru tank. Begitu tank ditembus, bensin, pelumas, dan amunisi bisa meledak dalam sekejap. Ledakan di dalam ruang sempit menyebabkan suhu naik drastis, mencapai ratusan derajat. Kru tank sering tidak mati karena tembakan, tetapi karena terbakar hidup-hidup. Bahkan jika mereka ingin keluar, pintu tank seringkali macet akibat bentuk. Banyak kisah mengatakan bahwa dalam detik-detik terakhir, kru tank hanya sempat berteriak sebentar sebelum semuanya berubah gelap. Ledakan yang sangat kuat bahkan dapat membuat tubuh mereka hancur menjadi serpihan yang tak lagi bisa dikenali. Itulah alasan mengapa para prajurit infanteri sering menyebut tank yang terbakar sebagai obor baja. Dari kejauhan, terlihat seperti tiang api yang memakan apapun di dalamnya. Tidak ada adegan lebih mengerikan dalam pertempuran selain melihat tank sekutu sendiri terbakar, mengetahui bahwa rekan-rekan mereka masih terjebak di dalam. Para kru tank yang selamat dari sebuah insiden pun tidak benar-benar selamat. Luka bakar, trauma, dan rasa bersalah menghantui mereka seumur hidup. Bahkan banyak veteran yang mengaku suara api masih terdengar dalam mimpi mereka puluhan tahun kemudian. Inilah harga psikologis yang jarang disebut dalam buku sejarah. Mereka bukan hanya bertahan dalam pertempuran, mereka bertahan dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Menjadi kru tank bukanlah pilihan mudah. Banyak dari mereka tidak punya pilihan selain menerima penugasan itu. Mereka dilatih bukan hanya untuk mengoperasikan mesin, tetapi juga untuk menerima kenyataan bahwa misi bisa menjadi perjalanan satu arah. Setiap hari sebelum bertempur, mereka harus menerima kemungkinan bahwa hari itu adalah hari terakhir. Mereka membawa surat untuk keluarga, menyimpannya dalam saku, berharap seseorang menemukannya jika mereka tak kembali. Namun meski ketakutan selalu ada, kewajiban untuk melindungi negara dan rekan-rekan lain menjadi kekuatan yang membuat mereka tetap maju. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergerak, infanteri di belakang mereka akan menjadi sasaran empuk. Dalam kondisi seperti itu, keberanian bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Tetapi di balik keberanian itu, tersimpan keputusasaan yang sering disembunyikan.
Banyak kru tank menghabiskan malam tanpa tidur, mendengarkan suara mesin yang masih terngiang di telinga. Mereka tahu bahwa tank bukan tempat aman. Setiap pagi ketika mesin dinyalakan, mereka merasa seperti menarik pelatuk yang mengarah ke diri sendiri. Bahkan ketika mereka menang dalam pertempuran, kemenangan itu terasa pahit. Mereka kehilangan teman, rekan satu regu, atau kadang satu batalion penuh. Kru tank seringkali menjadi saksi bagaimana teman mereka terbakar dalam tank lain, tanpa bisa melakukan apapun. Rasa bersalah itu menghantui mereka seumur hidup. Mereka hidup bukan karena lebih kuat, tetapi karena kebetulan. Dan bagi sebagian besar, kebetulan itu tidak datang dua kali. Ketika perang berakhir, banyak keluarga menunggu kepulangan anggota mereka yang menjadi kru tank. Namun yang pulang seringkali bukan tubuh, bukan nama, bahkan bukan kabar. Banyak kru tank hilang begitu saja. Tank mereka terkubur di medan perang, meleleh oleh api, atau hancur berkeping-keping oleh meriam. Ada keluarga yang hanya menerima plat logam identifikasi, itu pun jika ditemukan. Banyak yang hanya mendapat berita, hilang dalam tugas. Tak ada makam, tak ada jenazah, tak ada perpisahan. Bagi keluarga, itu adalah rasa sakit yang tak pernah sembuh. Mereka yang pulang pun sering pulang tanpa wujud jiwa yang utuh. Mereka berubah, terdiam, trauma. Mata mereka kosong seperti masih melihat api yang pernah menelan rekan mereka. Veteran kru tank sering minum dalam kesunyian, berbicara pada malam hari seolah-olah masih mendengar suara mesin. Mereka menghindari suara keras karena terasa seperti serangan mendadak. Meski perang telah lama berakhir, pertempuran di dalam benak mereka tak pernah berhenti. Namun dalam kesunyian itu, mereka membawa cerita yang tak ternilai, kisah pengorbanan, keberanian, dan penderitaan yang jarang kita pahami. Kru tank bukan hanya prajurit, mereka adalah saksi hidup dari betapa mahalnya harga sebuah kemenangan. Mereka layak dihormati bukan hanya karena mereka bertempur, tetapi karena mereka mengorbankan lebih dari yang mungkin dimengerti orang awam. Dari kisah kru tank Perang Dunia Kedua, kita belajar bahwa perang tidak pernah membawa kemenangan sejati. Ia hanya meninggalkan luka, kehilangan, dan kenangan yang tak pernah sembuh. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari peperangan dan diberi kedamaian dalam hidup. Tuhan melindungi langkah kita, menenangkan hati kita, dan menjauhkan dunia dari kebencian. Jangan lupa untuk subscribe channel War Story, like videonya, dan tulis komentar agar cerita sejarah seperti ini terus bisa kita jaga dan bagikan. Sampai bertemu di kisah berikutnya, sahabat sejarah.